Oke, teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Jadi, ini saya sudah potong rambut, teman-teman. Nah, sudah potong rambut, enggak gondrong kayak dulu ya. Jadi, pernah sih ada keinginan panjangin rambut sampai gondrong ya, sampai segini. Tapi sama istri nggak disuruh, teman-teman. Ya, jadi saya itu penasaran kalau saya gondrong itu jadinya kayak gimana gitu. Tapi sama istri dilarang dan katanya nggak cocok sama karakter wajah saya yang kebapaan ini ya, atau nggak ganteng-ganteng amat gitu ya. Kayak apa ya? Kayak gimana ya bilangnya ya? Kayak keripik dijemur gitu ya. Terus istri bilangnya gini, kalau mau gondrong itu minimal minimal ya, bukan maksimal ya. Minimal itu paling enggak ya gitu. Makna kata minimal itu paling enggak. Jadi paling enggak wajahnya putih gitu. Kulit wajahnya putih terus enggak kerutan kayak saya ini. Nah, ini. Ini kan kerutan ini, teman-teman. Karena faktor usia kan. Jadi paling enggak wajahnya putih terus ada kencengnya sedikit lah di sini ya. Nah, nah, jadi baru dibilang saya itu cocok pakai apa? Gaya yang gondrong ya. Jadi bisa cocok lah ya, sesuai dengan keadaan tampilan atau tampilan saya sehari-hari. Jadi kalau dengan kondisi saya yang sekarang ya, di usia yang sudah hampir 35 tahun dengan wajah penuh kerutan kayak gini ya. Ada jerawatnya, terus apa, kulit ini juga warnanya kecoklatan ya, tapi nggak hitam ya teman-teman, kecoklatan. Istri bilangnya begini, kalau ayah gondrong ntar mirip kayak preman pasar katanya, atau kayak preman di stasiun-stasiun, atau bahkan lebih parah ntar abang mirip preman kampung gitu ya. Maksudnya sangar, teman-teman ya, sangar, dan ntar abang dikirain preman gitu padahal abang orangnya baik gitu ya, dia bilang ke saya ya. Jadi saya bilang ke istri, bagusnya saya ini kayak apa, gimana cara mengolah style saya gitu. Nah, dengan karakter wajah ayah katanya ya, wajah apa abang itu yang kerut-kerutan begini, hitam, kecoklatan, dan saya juga sedikit berisi ya sekarang ya, gemuk-gemukan ya teman-teman. Jadi katanya cocok kalau rambutnya itu cepak. Nah kayak gini nih, dipotong pendek. Jadi kalau kemana-mana tanpa kacamata ya, nah tanpa kacamata begini, ntar saya dikira anggota, teman-teman. Anggota apa? Ya mungkin anggota ABRI ya, atau anggota polisi, atau mungkin saya dikira brimob gitu ya, jalan ya pakai kaos ketat ya, yang apa, ketatnya gini nih, nah, sampai apa, kencang ya gini. Nah gini teman-teman ya, kencang kayak gini tuh katanya. Nah gini, jadi ntar saya dikira mirip ABRI ya, atau TNI, tentara ya, polisi, atau BRIMOB ya, satuan cabang dari polisi, atau ntar saya dikira buser gitu, jadi keren katanya gitu. Terus kalau saya pakai kacamata gimana, saya bilang gitu. Nah malah saya diledekin gini, mungkin kalau abang lagi keluar kemana-mana gitu pakai motor ya, atau pakai mobil,
simple, beli jas ya, jas atau kemeja warna putih, kemeja warna putih, atau blazer warna putih ya, blazer warna putih. Terus dalemannya itu yang abu-abu sedikit, putih ada abu-abunya ya, abu-abu yang jangan terlalu gelap ya, itu yang apa, abu-abu transparan itu ya. Jadi blazernya dibuka kancingnya, dan ada daleman kayak ini, kaos abu-abu ya dalemannya. Terus saya pakai kacamata gini nih. Nah, entar dikira dokter yang usianya udah lanjut gitu ya, dokter yang udah tua, yang udah nggak muda lagi. Kira begitu teman-teman. Jadi saya dibilangnya gitu. Terus jadi celana yang kayak gini nih. Nah, celana yang udah kayak rockstar ini nggak usah dipakai lagi, pakai blazer, dalemannya kaosnya itu warna abu-abu, terus celananya juga warna krem ya, warna krem. Jangan putih. Kalau putih ntar kayak dikirain apa, dokter mau dinas ya ke rumah sakit. Jadi pakai apa, celana yang bukan lepis ya teman-teman, yang ada konsep celana dasarnya yang warna krem. Terus pakai sepatu yang menutup mata kaki ya, sampai ke mata kaki gitu, nggak terlalu ke atas, dan nggak usah pakai kaos kaki. Nah gitu katanya. Jadi ntar saya bisa dibilang kayak dokter, mirip dokter, tapi usianya udah dewasa gitu, udah lanjut. Terus saya bilang, saya candain istri, saya maunya kelihatan awet muda, dokter mirip dokter yang awet muda gitu. Gimana caranya? Katanya frame kacamatanya ditebelin teman-teman, dibikin frame yang tebal gitu ya, yang warna hitam. Terus rajin apa, bersihin wajah, dilulur wajahnya supaya kencang dan awet muda, kira begitu. Jadi di video kali ini saya ceritanya itu ya, vlognya isinya itu, nggak ada apa-apanya ya. Pemandangan sawah nggak ada, terus pemandangan alam juga nggak ada, cuma ngobrol-ngobrol gini ya teman-teman, ngomong-ngomong, ngobrol, nggak bisa dibilang. Bahkan dulu ada ini, saya upload video ya, dan komentar saya aktifkan. Di komen begini teman-teman, suaranya mengganggu sama obrolan yang gak jelas. Ada tuh yang komen gitu. Sebenarnya simple ya teman-teman, kecilin aja volume handphonenya, kecilin volume handphone, terus baca teksnya gitu. Kalau teksnya apa, tertimpa dengan teks yang lain ya, ketindih gitu ya, itu subtitle ya, subtitle yang ada di pengaturan video YouTube-nya, handphonenya teman-teman. Jadi solusinya gampang, klik layar satu kali, di pojok kanan atas itu ada logo CC ya, tulisan CC, klik sekali, maka subtitlenya hilang, dan kecilin volume handphonenya. Jadi teman-teman bisa nyaman baca cerita, baca teks yang ada di layar videonya ya, yang ada di slide videonya teman-teman. Kira seperti itu ya. Karena temanya cerita dan vlog ya, cerita ya, ceritanya di bawahnya ya, yang apa, ada teks berjalan itu, dan vlognya ya ini saya ngevlog ya, daily vlog, vlog sehari-hari. Dan ada juga natur ya, natur atau alami ya, maksudnya keindahan alam gitu ya, yang berhubung dengan pemandangan alam. Itu vlognya gitu. Vlog ya, vlog itu banyak macam-macam jenisnya. Jadi semoga teman-teman selalu terhibur dan nggak merasa jenuh ya. Jika seandainya di dalam cerita yang saya bagikan ini ada alur atau kesamaan kisah hidup yang dialami dengan teman-teman, mungkin itu hanya kebetulan semata ya, dan itu tanpa
rekayasa dan cerita ini bersifat fiktif, bukan bertujuan untuk menyinggung perasaan siapapun. Ya, ceritanya fiksi ya, cerita karangan yang dibuat dalam bentuk cerita yang hayalan yang dituang dalam bentuk tulisan dan jadilah sebuah cerita fiksi. Jadi di dalam sebuah cerita itu ambil sisi positifnya dan sisi negatifnya dibuang ya teman-teman. Gitu ya. Pelajaran yang bisa diambil di dalam sebuah cerita. Sisi positifnya. Contoh ya. Misalnya si Andi telah berbuat sesuatu sama si siapa gitu ya, yang gak semestinya mereka lakukan. Jadi nilai positif pelajaran yang bisa diambil di sana, jangan mendekati seseorang tanpa batas kewajaran. Meskipun masih saudara, atau jangan berdua di saat lagi sepi. Atau jaga hati, jaga iman, sering-sering istighfar. Maka semua yang ada di dalam cerita si Andi itu terhindar dari kita dan gak terjadi di kehidupan dunia nyata. Ya, kira-kira seperti itu. Namanya saja cerpen ya teman-teman. Cerpen cerita pendek, cerpen romantis. Jadi alur dan real life-nya itu sulit diterima di kehidupan nyata ya, alurnya ya. Jadi maksud saya, tapi begini ya teman-teman, bahkan tanpa kita sadari di lingkungan sekitar, jika kita sering update dengar cerita ya, dengar update di media sosial, berita gitu ya, bahkan 90% yang ada di channel Cerita Zian ini, cerita-cerita romantis yang saya bagikan itu pernah dialami di dunia nyata, pernah terjadi maksud saya teman-teman. Ya memang kondisinya sekarang sudah begitu ya, sudah bahkan gimana ya, sudah bukan sesuatu yang tabu yang terjadi ya, seperti yang saya bagikan di dalam cerita ini. Menurut saya zaman sekarang sebagian orang menganggap itu hal biasa, tapi ada juga yang menganggapnya bukan hal biasa ya. Sama seperti yang saya katakan tadi, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Ambil yang ambil yang positif, yang negatifnya dibuang. Itu ya. Oke teman-teman, sudah 13 menit berlalu video ini, semoga terhibur. Insya Allah ya, kedepannya saya terus membagikan video vlog ya, nggak pakai absen ya, nggak pakai libur ya teman-teman. Jangan lupa di komen, di like ya, di share videonya jika teman-teman suka. Menurut teman-teman cerita yang saya bagikan ini bagus, silakan di share ya, dibagikan ke teman-temannya, di share ya, di share gitu ya. Oke teman-teman, dibagikan ke teman-temannya yang lain. Oke, jangan lupa di subscribe. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Oke, dan selamat sore ya teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Jadi ini saya sudah potong rambut teman-teman. Nah, sudah potong rambut, enggak gondrong kayak dulu ya. Jadi pernah sih ada keinginan panjangin rambut sampai gondrong ya, sampai segini. Tapi sama istri nggak disuruh teman-teman. Ya.
Jadi saya itu penasaran kalau saya gondrong itu jadinya kayak gimana gitu. Tapi sama istri dilarang dan katanya nggak cocok sama karakter wajah saya yang kebapaan ini ya, atau nggak ganteng-ganteng amat gitu ya, kayak apa ya, kayak gimana ya bilangnya ya? Kayak keripik dijemur gitu ya. Terus istri bilangnya gini, kalau mau gondrong itu minimal minimal ya, bukan maksimal ya, minimal itu paling enggak ya gitu. Makna kata minimal itu paling enggak, jadi paling enggak wajahnya putih gitu, kulit wajahnya putih, terus enggak kerutan kayak saya ini. Nah ini kan kerutan ini teman-teman, karena faktor usia kan. Jadi paling enggak wajahnya putih, terus ada kencengnya sedikit lah di sini ya. Nah, nah, jadi baru dibilang saya itu cocok pakai apa? Gaya yang gondrong ya. Jadi bisa cocok lah ya, sesuai dengan keadaan tampilan atau tampilan saya sehari-hari. Jadi kalau dengan kondisi saya yang sekarang ya, di usia yang sudah hampir 35 tahun dengan wajah penuh kerutan kayak gini ya, ada jerawatnya, terus apa, kulit ini juga warnanya kecoklatan ya, tapi nggak hitam ya teman-teman, kecoklatan. Istri bilangnya begini, kalau ayah gondrong ntar mirip kayak preman pasar katanya, atau kayak preman di stasiun-stasiun, atau bahkan lebih parah ntar abang mirip preman kampung gitu ya. Maksudnya sangar teman-teman ya, sangar, dan ntar abang dikirain preman gitu, padahal abang orangnya baik. Itu ya dia bilang ke saya ya. Jadi saya bilang ke istri, bagusnya saya ini kayak apa, gimana cara mengolah style saya gitu. Nah, dengan karakter wajah ayah katanya ya, wajah apa abang itu yang kerut-kerutan begini, hitam, kecoklatan, dan saya juga sedikit berisi ya sekarang ya, gemuk-gemukan ya teman-teman. Jadi katanya cocok kalau rambutnya itu cepak. Nah kayak gini nih, dipotong pendek. Jadi kalau kemana-mana tanpa kacamata ya, nah tanpa kacamata begini, ntar saya dikira anggota teman-teman. Anggota apa? Ya mungkin anggota ABRI ya, atau anggota polisi, atau mungkin saya dikira brimob gitu ya, jalan ya pakai kaos ketat ya, yang apa, ketatnya gini nih, nah, sampai apa, kencang ya gini. Nah gini teman-teman ya, kencang kayak gini tuh katanya. Nah gini, jadi ntar saya dikira mirip ABRI ya, atau TNI, tentara ya, polisi, atau BRIMOB ya, satuan cabang dari polisi, atau ntar saya dikira buser gitu. Jadi keren katanya gitu. Terus kalau saya pakai kacamata gimana? Saya bilang gitu. Nah, malah saya diledekin gini. Mungkin kalau abang lagi keluar kemana-mana gitu, pakai motor ya, atau pakai mobil, simple, beli jas ya, jas atau kemeja warna putih, kemeja ya, kemeja warna putih, atau blazer warna putih ya, blazer warna putih, terus dalemannya itu yang abu-abu sedikit, putih ada abu-abunya ya, abu-abu yang jangan terlalu gelap ya, itu yang apa, abu-abu transparan itu ya. Jadi blazernya dibuka kancingnya, dan ada daleman kayak ini, kaos kaos abu-abu ya dalemannya. Terus saya pakai kacamata ini nih. Nah, ntar dikira dokter yang usianya udah
lanjut gitu ya, dokter yang udah tua yang udah nggak muda lagi. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi saya dibilangnya gitu. Terus jadi celana yang kayak gini nih, nah celana yang udah kayak rockstar ini nggak usah dipakai lagi, pakai blazer, dalemannya kaosnya itu warna abu-abu, terus celananya juga warna krem ya, warna krem, jangan putih. Kalau putih ntar kayak dikirain apa dokter mau dinas ya ke rumah sakit. Jadi pakai apa celana yang bukan lepis ya teman-teman, yang ada konsep celana dasarnya yang warna krem, terus pakai sepatu yang menutup mata kaki ya, sampai ke mata kaki gitu, nggak terlalu ke atas, dan nggak usah pakai kaos kaki. Nah gitu katanya. Jadi ntar saya bisa dibilang kayak dokter, mirip dokter tapi usianya udah dewasa gitu, udah lanjut. Terus saya bilang, saya candain istri, saya maunya kelihatan awet muda, dokter mirip dokter yang awet muda gitu. Gimana caranya? Katanya frame kacamatanya ditebelin teman-teman, dibikin frame yang tebal gitu ya, yang warna hitam. Terus rajin apa bersihin wajah, dilulur wajahnya supaya kencang dan awet muda, kira begitu. Jadi di video kali ini saya ceritanya itu ya, vlognya isinya itu, nggak ada apa-apanya ya, pemandangan sawah nggak ada, terus pemandangan alam juga nggak ada, cuma ngobrol-ngobrol gini ya teman-teman, ngomong-ngomong, ngobrol, nggak bisa dibilang. Bahkan dulu ada ini saya upload video ya, dan komentar saya aktifkan. Di komen begini teman-teman, suaranya mengganggu sama obrolan yang nggak jelas. Ada tuh yang komen gitu. Sebenarnya simple ya teman-teman, kecilin aja volume handphonenya, kecilin volume handphone, terus baca teksnya gitu. Kalau teksnya apa tertimpa dengan teks yang lain ya, ketindih gitu ya, itu subtitle ya, subtitle yang ada di pengaturan video YouTube-nya handphonenya teman-teman. Jadi solusinya gampang, klik layar satu kali, di pojok kanan atas itu ada logo CC ya, tulisan CC, klik sekali, maka subtitlenya hilang, dan kecilin volume handphonenya. Jadi teman-teman bisa nyaman baca cerita, baca teks yang ada di layar videonya ya, yang ada di slide videonya teman-teman. Kira seperti itu ya. Karena temanya cerita dan vlog ya, cerita ya, ceritanya di bawahnya ya, yang apa ada teks berjalan itu, dan vlognya ya ini saya ngevlog ya, daily vlog, vlog sehari-hari, dan ada juga natur ya, natur atau alami ya, maksudnya keindahan alam gitu ya, yang berhubung dengan pemandangan alam, itu vlognya gitu. Vlog ya, vlog itu banyak macam-macam jenisnya. Jadi semoga teman-teman selalu terhibur dan nggak merasa jenuh ya. Jika seandainya di dalam cerita yang saya bagikan ini ada alur atau kesamaan kisah hidup yang dialami dengan teman-teman, mungkin itu hanya kebetulan semata ya.